Jackson Robot SPD dan Agnes Rosari Monica SPD. Baiklah, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kedua kekasih kita ini bersama dengan keluarga besar dua belah pihak. Ibadah ini akan kita mulaikan. Diucapkan selamat datang kepada kedua mempelai Jackson dan Sari bersama orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Kita akan berprosesi memasuki ruangan chapel sambil diiringi instrumen musik lagu Wonderful Day. Jemaat yang sudah berada di dalam ruangan chapel, dengan kasih saya undang berdiri. Mari di dalam kebahagiaan dan sukacita ini disilakan kepada kami Bapak Pendeta Wisno Mawicere MPK. Kemudian mama kedua mempelai kami sebut dengan kasih Ibu Heni Stefani Werun dan Ibu Fransina Bakar Besi untuk memasuki ruangan chapel. Dan pemimpin ibadah kita Bapak Pendeta Wisno Mawicere akan menyalakan lilin sebagai simbol kehadiran Allah. Dan dipersilakan mama kedua mempelai untuk menyalakan dua buah lilin sebagai tujuan kedua keluarga atas pernikahan anak mereka. Dua buah lilin di sebelah kanan dari kedua ibu kekasih. Lilin yang dinyalakan ini adalah simbol persetujuan kedua keluarga atas pernikahan anak-anak mereka. Ibu Heni dan Ibu Fransina. Disilakan kedua ibu untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Selanjutnya diundang kedua Bapak Efraim Robot dan Bapak Nofri Monika. Bapak Efraim Robot dan Bapak Nofri Monika untuk memasuki ruang gereja dan langsung menempati tempat yang sudah disediakan. Ya, inilah Bapak Efraim Robot, Bapak Nofri Monika yang memasuki ruangan chapel dan menempati tempat yang sudah disediakan. Kemudian disusul oleh unsur keluarga lainnya, termasuk kedua saksi dan para pengiring pengantin langsung menempati tempat yang sudah disediakan. Saudara-saudara, sekarang mari kita sambut kedua mempelai. Inilah Jackson Robot SPD dan Agnes Rosari Monica SPD memasuki ruangan chapel.
kasih Tuhan, ibadah ditakbiskan. Ibadah pemberkatan nikah saudara Yaksen Robot dan saudari Agnes Rosari Monika pada saat ini, Sabtu 25 Januari 2025, dilaksanakan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Tuhan Yesus, Sang Mempelai Agung untuk kita semua. Terpujilah Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 berkata, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan." Jemaat menyanyikan lagu Sungguh Besar Kau Allahku, How Great Thou Art. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kemurahan anugerah Tuhan, mari kita tunduk untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan darinya. Kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang gembira oleh karena menyaksikan anak-anak kami, anak-anak-Mu juga Tuhan, dan terutama adalah anak-anak-Mu Yaksen dan Sari, untuk diberkati oleh Tuhan dan diteguhkan nikah mereka. Namun di setiap kesempatan ada di hadirat Tuhan, kami tahu Tuhan membuka peluang untuk kami mengaku dan memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Karena memang kami menyadari setiap kami tak ada yang sempurna, tak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Setiap kami cemar, dan setiap kami sering menyakiti, mendukakan hati-Mu Tuhan. Demikian pula dengan mereka berdua ini, anak-anak-Mu Yaksen dan Sari. Karena itu kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu,
dan memohon belas kasih anugerah pengampunan dari-Mu. Sucikan kami semua, sucikan anak-anak-Mu ini, Yaksen dan Sari, supaya layak kami ada di hadirat-Mu, juga layak mereka berdua untuk menerima pemberkatan atas nikah mereka. Terpujilah Dikau Tuhan yang berlimpah anugerah. Kami percaya oleh kasih karunia-Mu kami diampuni dan diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyikan Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak ini. Saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan, kita telah mendapatkan pengampunan. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Syukur kepada Allah. Jemaat menyanyikan lagu Ajaib Benar Anugerah, Amazing Grace. Tuhan, Engkau telah mempersiapkan, mempertemukan dua anak-Mu ini, Yaksen dan Sari. Dan sekarang Engkau akan memberkati mereka dalam nikah yang kudus. Kami tahu Engkau telah memberikan kepada kami pengajaran tentang prinsip-prinsip untuk bagaimana setiap pernikahan itu dijalani berdasarkan prinsip-prinsip itu. Dan kami sudah membicarakannya dalam 2 kali pertemuan, dan Engkau masih berhasrat untuk menyatakan firman-Mu yang prinsipil itu bagi mereka berdua dikala mereka hendak memasuki pernikahan yang kudus. Karena itu kiranya Roh-Mu menguasai
menguasai setiap kami, menguasai mereka berdua, orang tua, keluarga sebelah menyebelah, supaya sungguh-sungguh firman-Mu boleh meneguhkan langkah-langkah kehidupan Yaksen dan Sari dikala mereka memasuki pernikahan, dan bahkan terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami sebagai umat-Mu di sepanjang kehidupan yang Engkau bentangkan bagi kami. Kami serahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami menyambutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita untuk melihat, membaca atau mendengar teks firman Tuhan yang adalah agenda bacaan Gereja Masih Injil Minasa untuk minggu yang berjalan ini, yaitu dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Nanti Yaksen dan Sari ingat-ingat ya, sebab kadang-kadang dalam sambutan-sambutan di resepsi ada yang membawa sambutan suka menanya tadi pembacaan di mana, jadi diingat. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Saya bacakan untuk kita semua. Kehidupan atau kematian, saya bacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi 2. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga bukan seberang laut tempatnya sehingga kamu berkata siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi, jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah, apakah Bapak Pastor sudah ada? Sudah ada, oke. Karena kalau belum ada, biar saya set sambil khotbah untuk menunggu. Jadi sudah ada ya. Oke. Kedua, bolehkah saksi belum mempelai duduk di tempatnya, supaya kalau ada video bisa kelihatan jelas yang saksi yang mana. Nanti saksi mempelai pria di sini sebelah kiri saya, saksi mempelai perempuan di sebelah kanan saya, saksi mempelai laki-laki di samping kiri saya. Ya, mempelai laki-laki.
laki-laki di belakang kedua orang tua laki-laki, mempelai perempuan di belakang kedua orang tua mempelai perempuan. Baik. Yang senang sari, kedua orang tua, keluarga, kedua belah pihak, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Namanya di hati. Hidup kita ini sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Termasuk Yasin juga pasti diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk menentukan pilihan calon istri. Demikian juga Sari pasti juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk menentukan mana yang dipilih menjadi suami. Dan ternyata oleh bimbingan Tuhan kalian sudah menemukan seperti Adam begitu bangun, oh inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia bisa mengidentifikasi mana calon yang Tuhan sudah siapkan baginya, dan karena itu Tuhan yang mempertemukan kalian, Tuhan juga yang akan menyatukan kalian dalam pernikahan pada siang hari ini. Ada pilihan-pilihan yang mudah saja sehingga kita dapat dengan gampang menentukan pilihan. Ada juga pilihan-pilihan yang sulit yang mendatangkan suasana dilematis dalam hati dan pikiran kita, mau pilih yang mana ya? Apakah kalian berdua mengalami itu? Nah, itu cerita di masa lalu ya. Dan pada akhirnya Tuhan memimpin kalian untuk menentukan pilihan, apakah pilihan yang mudah saja atau mungkin ada dilematisnya. Pada akhirnya pilihan itu diambil. Nah, berbicara tentang pilihan, teks firman yang kita baca di siang hari ini juga berbicara tentang pilihan, di mana Musa pemimpin Israel mengajukan pilihan kepada umat Israel yang berada di perbatasan tanah Kanaan dan mereka sedang dalam persiapan untuk memasukinya. Dan pilihan itu ada dua. A, pilih kehidupan. B, pilih kematian atau kebinasaan. Musa tidak hanya mengajukan dua pilihan itu, tetapi juga mengajukan implikasi-implikasi dan konsekuensi-konsekuensinya. Implikasi. Memilih kehidupan berarti hidup mengasihi Tuhan, berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, dan berpegang pada perintah-perintah serta ketetapannya. Itu yang kita baca tadi ya di Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Sedangkan memilih kematian implikasinya ialah ya kebinasaan, kehancuran, penderitaan. Lalu implikasinya adalah tadi konsekuensi. Memilih kematian implikasinya adalah berarti tidak hidup di jalan Tuhan. Berarti hidup bertentangan dengan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu implikasinya. Sekarang konsekuensi. Pilih kehidupan berarti berkat. Berkat anak cucu dikatakan tadi. Berkat atas tanaman, berkat atas ternak, berkat materi, berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kebahagiaan, berkat kemapanan. Kita boleh tambah daftarnya. Itu konsekuensi kalau memilih kehidupan. Sedangkan memilih kematian, konsekuensinya adalah penderitaan, kehancuran, kutuk, dan kehidupan yang mungkin awal-awalnya senang tapi kemudian menderita. Itu konsekuensi memilih kematian. Tetapi juga kemudian Musa tidak hanya memberikan pilihan dan mengemukakan implikasi dan konsekuensinya, tetapi juga memberi perintah. Dikatakan di salah satu ayat tadi, kuperintahkan kepadamu, pilihlah kehidupan
dengan mengasihi Tuhan Allahmu, berpaut padanya, dan berjalan dalam ketetapannya. Musa tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan desakan. Sehingga kalau kita baca di Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 itu, sampai 5 kali dia katakan pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini. 5 kali pada hari ini artinya apa? Artinya dia sangat mendesak agar supaya umat Israel, agar supaya kita, agar supaya kalian berdua tatkala hendak menyeberang ke babak kehidupan yang baru, kehidupan pernikahan, memasuki masa berumah tangga, untuk memilih kehidupan dengan mengingat implikasi dan konsekuensinya tadi. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 2 katakan begini. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, atau yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Lalu ayat yang merenungkannya siang dan malam, artinya memikirkan selalu firman Tuhan untuk diterapkan dalam kehidupan, diterapkan dalam rumah tangga. Kita sudah pikirkan kan 7 desain Allah secara prinsipil terhadap sebuah pernikahan Kristen. Sebenarnya bukan hanya 7, itu pokok-pokoknya saja, ada lebih dari 7. Maka dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang memikirkannya itu siang dan malam, memikirkan untuk menerapkannya dalam kehidupan, menerapkannya dalam pernikahan, menerapkannya dalam rumah tangga. Berbahagia. Bahkan ayat 3-nya mengatakan hidupnya bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang bertumbuh menghasilkan buah pada musimnya. Di dunia ini ada wilayah-wilayah yang curah hujannya kurang, termasuk di Israel itu. Beda dengan kita di Indonesia sini, curah hujannya banyak sekali seperti tadi ya. Sehingga kalau kita jalan dari Sabang sampai Merauke, di mana-mana kita melihat hijau, bahkan semak-semak pun subur. Itu di wilayah daerah-daerah yang curah hujannya banyak. Tapi di daerah-daerah yang curah hujannya kurang, seperti di Arab, termasuk Timur Tengah, Israel, jarang sekali kita melihat pemandangan yang hijau. Rata-rata pemandangan yang abu-abu atau coklat. Karena kita akan melihat banyak burung dan kurang sekali pepohonan, petanaman. Jadi kalau di daerah seperti itu, tanam pohonnya harus di dekat aliran air atau di dekat sungai, di pinggir sungai. Maka pohonnya bisa hidup. Akar-akarnya bertumbuh merambat ke bawah tanah dengan kuat, dia mencengkram tanah, dia bertumbuh tinggi, makin hari makin besar, makin kokoh, makin kuat. Ranting-rantingnya melebar dan pada musimnya menghasilkan buah. Itu gambaran dari kehidupan yang menyukai firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Maka pertanyaannya, kesukaan kita apa? Ya, sudahlah, kesukaan buruk kan kita harus hindari, kita harus jauhkan, kita harus tinggalkan. Kita berbicara tentang kesukaan-kesukaan baik. Mungkin kalian berdua juga sudah mulai memelihara kesukaan-kesukaan yang baik sepanjang pergaulan kalian selama beberapa tahun. Berapa tahun? 5. Lumayan panjang. Tetapi meskipun kalian sudah membudayakan kesukaan yang baik dalam kehidupan kalian, mudah-mudahan dibawa terus kesukaan yang baik itu sampai masa berumah tangga ini. Namun kalau firman Tuhan belum menjadi kesukaan utama, maka belum lengkap. Ya. Jadikan firman Tuhan, baca Alkitab, mendengarkan pengajaran firman di gereja, di ibadah-ibadah sebagai kesukaan utama.
ada animo yang kuat sekali untuk datang dalam ibadah, untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan dari pastor, untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan dari pendeta, dari pelayan-pelayan Tuhan, pemerintah-pemerintah firman Tuhan. Kalau kesukaan itu sudah terpupuk, ya, walaupun ya, dalam proses memupuk kesukaan itu perlu discipleship, perlu disiplin. Ya, dari kata disiplin itu muncul istilah disciple dan murid. Ya, jadi untuk menjadi murid itu perlu melewati masa-masa disiplin. Untuk belajar firman dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaan pokok dalam hidup kita, harus didisiplinkan diri kita. Maka setelah didisiplinkan menjadi mengutamakan firman Tuhan, lama-lama menjadi kebiasaan, lalu kemudian jadi kesukaan. Kalau mau hidupmu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau mau hidupmu mengalami konsekuensi yang dideskripsikan dalam Ulangan 30 tadi, yaitu hidup yang diberkati. Bukan berarti tidak ada tantangan, ada, tapi pohon itu karena kuat, kokoh, maka tidak akan mudah untuk tumbang. Meskipun datang berbagai cobaan, berbagai pergumulan, berbagai tantangan, tidak akan tumbang. Akan tetap berdiri menghasilkan buah. Buah-buah apa? Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, apa satu kita cuma? Kelemah lembutan, pemesan diri yang terakhir, ada satu yang kita cuma. Sabaran, ya, sabar. Ini buah-buah dari hidup yang mengutamakan firman Tuhan. Dan kebahagiaan apakah yang bisa dialami selain daripada yang digambarkan oleh buah-buah ini? Tidak ada. Nah, inilah manifestasi dari kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian dari hidup anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga pemercaya, yaitu 9 buah roh tadi. Itu manifestasi kebahagiaannya, manifestasi kesejahteraannya. Maka kuncinya ialah hidup yang berfokus pada firman. Firman itu harus menjadi kesukaan utama dalam kehidupan. Saking urgennya firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya, Martin Luther, Bapak Gereja Reformasi, mengatakan, saya tidak bisa pergi ke surga tanpa firman Tuhan, tapi saya akan hidup cukup baik di neraka dengan firman Tuhan. Ini ungkapan yang metafora, ungkapan yang apa istilahnya? Lebay sebenarnya, ungkapan yang melebih-lebihkan, majas ya, gaya bahasa apa itu yang melebih-lebihkan, hiperbola, gaya bahasa hiperbola. Sebab mana mungkin ada orang yang mengenal firman, hidup dalam firman di neraka? Tidak mungkin ada, ya. Jadi itu hiperbol yang mau mengemukakan kepada kita tentang makna pentingnya, keutamaannya dari firman Tuhan itu. Jadi pilihlah kehidupan. Musa mendesak sampai 5 kali. Pilihlah kehidupan berarti berjalan dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti sejarah Israel, padahal pilihannya ini mudah kan? Kehidupan atau kematian. Dan orang yang waras pasti pilih kehidupan, tidak akan ada yang pilih kematian. Pilihannya mudah sekali. Sebenarnya tidak perlu diarahkan, tidak perlu diperintahkan, apalagi didesak. Tidak perlu sebenarnya. Siapa yang mau pilih kematian? Tapi Musa mendesak, memerintahkan pilih kehidupan. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan mereka. Yaitu karena telah menjadi pengalaman di masa lalu, meski sudah jelas di mata mereka kuasa Tuhan yang hebat, kuasa Tuhan yang ajaib, keperkasaan Tuhan yang tak tertandingi, Firaun yang begitu kuat toh akhirnya kalah dengan 10 tulah, jalan yang tertutup oleh karena laut di depan, tetapi laut bisa terbelah, hidup di padang gurun tak ada makanan, begitu dingin di malam hari, begitu panas mematikan siang hari, Tuhan berikan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari,
Sehingga ada kesejukan di siang hari, ada kehangatan di malam hari. Bangsa-bangsa yang militernya kuat bisa mereka kalahkan, padahal mereka hanya bangsa budak yang tak pernah berlatih perang. Mereka telah lihat dengan mata mereka sendiri bagaimana keperkasaan Tuhan mereka dibandingkan Tuhan-Tuhan Allah-Allahnya bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Tapi toh ternyata masih di kaki Gunung Sinai mereka sudah membuat berhala patung lembu emas dan menyembahnya. Mereka begitu sering meninggalkan Tuhan. Maka jangan heran pilihan ini mudah, tapi Musa mengarahkan, Musa mendesak, Musa memerintahkan, pilihlah kehidupan. Karena pengalaman itu, lagian mereka akan masuk ke tanah Kanaan dan hidup bersama dengan bangsa-bangsa kafir, dengan Allah-Allah, berhala-berhala kafir dan cara-cara hidup fasik dan berdosa. Maka Musa mengarahkan. Lalu apakah mereka memiliki kehidupan? Nah, kita tinjau sejenak sejarahnya. Ternyata catatan Alkitab, sebagian besar raja-raja menyembah berhala, mempraktikkan ketidakadilan, memeras, menindas, dan lain sebagainya. Tuhan mengutus nabi-nabi, nabi-nabi ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Nabi-nabi berperan mengingatkan, bertobat, pilih kehidupan, jangan terus berjalan di jalan kebinasaan. Mereka tidak mau. Sampai akhirnya mereka harus diasingkan Tuhan di negeri di mana mereka dibuang. Israel Selatan, Yehuda ke Babilonia, Israel Utara ke Asyur. Mereka harus terasing di sana, menderita di sana dengan hebat. Aneh ya, sudah jelas. Pilihlah kehidupan atau kematian. Yang dipilih kematian. Ini aneh. Dan bukankah banyak orang-orang yang aneh seperti itu di sekitar kita? Sudah jelas kehidupan ada di dalam Tuhan, tapi tak pernah mau datang kepada Tuhan. Tak pernah mau beribadah di rumah Tuhan. Sudah jelas kehidupan berkat hanya ada di dalam Tuhan, tapi terus hidup berkajang di dalam dosa, tak pernah ada pertobatan. Banyak kan yang seperti itu. Aneh. Mengapa demikian? Jawabannya ialah karena sejak nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa, maka manusia sudah dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa, dan tidak pernah dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. Hidupnya hanya melayani dosa, tubuhnya menjadi alat untuk memuaskan hawa nafsu dosa. Itu jawabannya. Dalam pengaruh kuasa dosa, manusia tidak memiliki kemampuan lagi untuk melepaskan diri dari kuasa dosa itu, dan tidak memiliki kemampuan lagi untuk memilih Tuhan, tidak memiliki kemampuan lagi untuk memilih firman, tidak memiliki kemampuan lagi untuk berjalan bersama Tuhan. Oleh sebab itulah menjadi pertanyaan, bagaimana caranya bisa lepas dari dosa? Sebab manusia sendiri tak pernah dapat melepaskan diri dari dosa. Jawabnya hanya satu, yaitu melalui karya dari Sang Penebus dosa yang namanya Putra Allah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati menebus dosa manusia, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Melalui karya salib Kristus, manusia bisa dilepaskan dari dosa. Dengan cara beriman kepadanya. Dengan beriman kepadanya, maka karya salib, karya penebusan itu berlaku padanya. Betul dikatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa dunia. Akan tetapi hanya yang percaya kepadanya, yang ditumbuhkan imannya oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, yang bisa mengalami karya penebusan salib itu. Jadi iman itu bagaikan aplikasi. Orang punya perangkat, biar perangkat mahal, mana ada aplikasi, nggak bisa pakai orang punya perangkat HP ini. Caranya download dulu aplikasinya, baru bisa pakai. Bisa FB, bisa YouTube, bisa WA dan lain-lain. Begitu juga Roh Kudus melalui firman Tuhan. Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus mendownload iman. Begitu kita punya iman, karya penebusan
Salib Kristus berlaku. Tanpa iman nggak berlaku. Nah, sudah berlaku, dosa kita ditebus. Tuhan Yesus berikan Roh Kudus kepada kita, akan membimbing kita makin hari makin bertumbuh di dalam kebenaran, makin bertumbuh di dalam kekudusan, sanctification. Hanya Yesus yang dapat melepaskan kita. Karena itu jadilah keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Walaupun mereka masing-masing, Pak Pastor, saya sudah mengarahkan mereka, kalau boleh aku ganti, maksudnya supaya kan enak kalau suami istri ibadah bersama. Kadang-kadang Jackson, atau kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering-sering ikut Sari ibadah di gereja Katolik. Sari juga ganti-gantian ikut ibadah di Gemim, di gerejanya Jackson. Saya juga sudah katakan kepada mereka, Pak Pastor, siang hari ini ketika diteguhkan dan diberkati dalam nikah yang kudus, kesepakatan bahwa kita jalani kehidupan bergereja masing-masing walaupun kita satu batra, kesepakatan sudah ditutup siang ini. Jangan pernah diangkat lagi. Jangan pernah satu aja masuk buat Gemim. Jangan pernah, tutup kesepakatan itu. Jangan pernah saya mengajak masuk juga Katolik. Jangan pernah, tutup kesepakatan itu. Kecuali atas kemauan sendiri, kerelaan sendiri, kemudian Jackson bilang, kita rasa orang semesti tiap minggu sama-sama di gereja, karena itu kamu ikut jo pangana di Katolik. Kecuali itu ya silakan. Kecuali Sari bilang, seolah-olah kita masing-masing begini, kita kamu mau ikut jo pangana di Gemim. Kecuali begitu silakan. Pak Pastor, istri saya juga dari Katolik. Waktu dia mau masuk Katolik, dia datang ke Romonya di Jakarta. Dia bilang, sambil nangis dia, Romo, saya mau pindah Protestan. Nangis dari sakit. Romo bilang, loh kok pakai nangis? Memang? Kenapa nangis? Iya, karena saya sedih sekali, saya harus pindah Protestan. Lah, di Protestan itu Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Ya sama, di sini juga Tuhan Yesus. Di Protestan itu menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal. Iya, sama di sini juga menyembah Allah Tritunggal. Jadi kenapa nangis? Silakan. Jadi seperti itu ceritanya. Kecuali ada kemauan kerelaan yang lahir dari hati sanubari sendiri dan diungkapkan, silakan, tidak apa-apa. Kan kita bebas. Kalian berdua kalau sudah berumah tangga sudah independen, ya, sudah mandiri, prinsip kesatuan ya, sudah dipersatukan membentuk lembaga pernikahan yang baru, melepaskan diri dari lembaga pernikahan orang tua. Karena belum diberkati, orang tua bilang, mama pelayan, bapak lagi pejabat gereja, tolong jangan bikin malu. Ini boleh, masing-masing jo, oke. Oke, sepakat dua keluarga masing-masing jangan pernah angkat lagi percakapan tentang itu. Kecuali yang tadi. Ya, deal? Jadi, Yesuslah yang jadi kunci seorang suami dapat tetap hidup setia seumur hidup. Nanti kita lihat lagi di pengajaran sebentar. Bersama dengan seorang istri, monogami, kesetiaan seumur hidup. Kita lihat lagi sebentar. Terpujilah Kristus. Amin. Puji-pujian keluarga mempelai perempuan. Silakan. Sudah itu puji-pujian keluarga mempelai laki-laki. Silakan.
mempersembahkan kecil-kecil. Oh, mulai laki-laki. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menikah dari kedua anak kita ini diteguhkan dan diberkati, maka mari kita sejenak menyegarkan kembali ingatan kita tentang ajaran gereja, ajaran Alkitab tentang pernikahan. Saya tidak terikat pada teks liturgi ini. Saya berikan gambaran sederhana saja bahwa seperti yang kita ketahui, definisinya pernikahan itu adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dijalani dalam kesetiaan berdasarkan kasih Kristus untuk sepanjang kehidupan mereka. Di dalam definisi itu ada terkandung trilogi, yaitu yang pertama monogami. Perkawinan Kristen itu adalah perkawinan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, tidak lebih dari satu. Yang kedua dijalani dalam kesetiaan. Yang ketiga berapa lama? 5 tahun, itu kawin kontrak, yaitu sepanjang hidup, seumur hidup. Jadi monogami, kesetiaan sepanjang hidup. Agar supaya 3 hal ini dapat diwujudkan, maka kalian perlu terus hidup mengasihi Tuhan dan berfokus pada firman-Nya, karena kalian akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Selain daripada itu, kalian menikah untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Pernikahan laki-laki dan perempuan itu ibarat kesatuan antara Kristus sebagai mempelai pria dan jemaat sebagai mempelai perempuan. Dipersatukan melalui apa? Melalui iman. Untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, memajukan gereja, memajukan pelayanan. Maka pernikahan kalian dilaksanakan dengan tujuan itu, yaitu untuk memberikan kesaksian tentang kasih Kristus kepada dunia di sekitar. Maka ketika nanti Tuhan mengaruniakan kepada kalian anak-anak atau keturunan, dan tentu kita mendoakan Tuhan mengaruniakan kalian anak-anak dan keturunan,
maka keluarga kalian itu diperluas dengan anggota-anggota yang lebih banyak. Ya, apabila tidak dikaruniakan anak, kalian tetap merupakan sebuah keluarga Kristen yang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain karena trilogi tadi. Trilogi tadi itu harus satu paket. Jangan ada satu yang tertinggal. Kan bisa jadi seseorang mengatakan, saya akan tetap setia dan seumur hidup, tetap setia pada satu orang wanita, tapi kemudian dia ganti. Maksudnya ada apa? Hanya dalam jangka waktu tertentu, berarti melanggar prinsip yang pertama tadi, yaitu monogami. Ada yang mengatakan, saya kan tetap satu istri, saya tetap satu suami, dan pernikahan saya seumur hidup. Tapi ada hugel di luar, ada selingkuh. Berarti nomor 2 tidak dilakukan, tidak diwujudkan. Jadi trilogi itu namanya trilogi, berarti satu paket yang harus dijalankan. Dan untuk semua itu sekali lagi kalian harus rajin beribadah, harus rajin belajar firman dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan supaya dapat mewujudkan baik definisi maupun tujuan pernikahan itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuk pada ikrar janji, covenant, ikatan janji pernikahan antara mereka berdua, yaitu antara Jackson dan Sari. Diundang kalian berdiri saling berhadapan. Saya mengundang Pak Pastor datang bersama saya di depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pak Pastor. Di hadapan kita telah berdiri saudara-saudara kita, yaitu saudara Jackson Robert SPD dan saudari Agnes Rosari Monika SPD, yang datang untuk memohonkan berkat Tuhan serta untuk diteguhkan nikah mereka. Karena itu hendaklah mereka saling ikat janji nikah mereka di hadapan Tuhan dan jemaat yang menjadi saksi atas pernikahan mereka ini. Janji pernikahan ini akan mereka ucapkan satu kali seumur hidup mereka, dimulai dari mempelai laki-laki dengan suara yang keras. Di hadapan Allah dan jemaat yang hadir, saya, Jackson Robert, menerima dan mengambil engkau, Agnes Rosari Monika, sebagai istriku. Saya berjanji akan selalu mengasihimu dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, hingga maupun miskin. Saya berjanji untuk membangun kehidupan bersamamu sesuai Injil Kristus. Kiranya Tuhan menolong saya. Dan terimalah cincin ini sebagai tanda ikatan cinta kasih kita. Mempelai perempuan. Di hadapan Allah dan jemaat yang hadir, saya, Agnes Rosari Monika, menerima dan mengambil engkau, Jackson Robert, sebagai suamiku. Saya berjanji akan selalu mengasihimu dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan,
sebagai pelayan Yesus Kristus, kami meneguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berlututlah untuk menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan, Bapa yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaannya, serta mengaruniakan saudara-saudara berkat-Nya. Amin. Kedua mempelai silakan berdiri, jemaat silakan duduk. Jemaat didirikan. Hidup Jemaat nomor 413 ayat pertama, Tuhan pimpin. Amin. Tuhan pimpin agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup bergerak, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Silakan suami membuka cadar istrinya dan berikan kecupan yang kudus tapi mesra. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus kami mengumumkan bahwa Saudara Yaksan Romo SPD dan Saudari Agnes Rosari menikah SPD telah diteguhkan dan diberkati menjadi suami istri. Kepada pasangan suami istri yang baru, percayalah kepada Allah serta camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan saudara berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu ingatlah kata firman Tuhan, jangan berzina, jangan mengingini istri atau suami sesamamu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, terimalah suami istri ini sebagai keluarga Kristen yang baru, sambil mengingat kata firman yang mengatakan apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Silakan kepada pasangan suami istri yang baru yang sedang satu untuk menyalakan sebuah lilin sebagai tanda kehadiran keluarga yang baru. Keluarga Robot Monica. Sesudah itu silakan Jackson sujudlah di hadapan Papa dan Mamamu, begitu juga dengan Sari sujud di hadapan Papa dan Mamamu untuk mengucapkan terima kasih karena mereka telah menjodohkan kalian berdua, tapi juga telah memelihara dan membesarkan kalian.
Sekarang gantian Sari ke mama dan papamu yang baru, juga Jason ke mama dan papamu baru. Ucapkan terima kasih sudah mengizinkan anak mereka untuk menyatu dalam pernikahan yang kudus diri. Silakan berdiri menghadap ke sini lagi, Pak Pastor akan memberikan tanda salib atau suatu berkat yang tersebut. Pindah ya. Dan Sari yang terkasih, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maria kalian sebagai keluarga yang baik, diberkati yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Baik, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan silakan untuk puji-pujian dari pro kantor. Akan menghayati nyanyian syukur yang berbeda. Juga akan dinyanyikan solo oleh pro kantor dan juga kemudian oleh semua jemaat. Don't rest of
Alkitab dari Majelis Jemaat Kemim Bukit Moret Kala Baru, Pendeta Andre Kandung, kepada keluarga yang baru. Silakan berdiri menerima Alkitabnya. Keluarga Robot meningkat, terimalah kitab suci ini dan jadilah keluarga Kristen yang rajin membaca Alkitab, rajin belajar firman dan membangun kehidupan rumah tanggamu berdasarkan firman Tuhan. Ingatlah selalu kunci dari hidup yang kokoh, kuat dan diberkati adalah berjalan berdasarkan firman Tuhan. Baik, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan yang di kanan keluar dari, di kiri saya ini keluar dari sebelah kiri itu dari pinggir, kanan keluar dari kanan. Tapi gimana caranya supaya tidak tabrakan? Boleh ya, langsung balik lagi ke situ. Dan kita akan meletakkan persembahan ini seperti perahu di wadah yang tersedia di depan altar ini. Baik, silakan. Sambil mengumpulkan persembahan, jemaat menyanyikan NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Tuhan, terima kasih oleh kasih karunia-Mu sudah terbentuk keluarga Kristen yang baru, yaitu keluarga Robot meningkat, Bapak Yaknes, Bapak Yaksen dan Ibu Agnes. Kiranya Engkau yang telah memberkati mereka, Tuhan, akan terus menyertai dan memimpin kehidupan pernikahan mereka. Kiranya Roh-Mu menolong agar supaya mereka akan terus menjadikan Engkau, ya Yesus, sebagai pemimpin dalam kehidupan pernikahan mereka. Kiranya mereka akan menjadi pasangan suami istri yang mengasihi Tuhan dan terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan kehidupan rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Mereka akan membutuhkan banyak hal,
kiranya Tuhan menolong dengan mengaruniakan kepada mereka berkat-berkat yang akan membuat mereka tercukupkan dalam segala kebutuhan. Pertama-tama berkat-berkat rohani, tetapi juga kemudian berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat materi. Bawa mereka, tuntun mereka melewati gunung dan lembah, bahkan mungkin ada saat-saat di mana mereka harus melewati lembah kekelaman, sehingga mungkin di sana mereka akan takut, mereka akan khawatir. Namun kiranya di dalam keadaan itu pun Tuhan akan tetap jelas di mata iman mereka, menyertai, memimpin, menolong, menguatkan mereka, sehingga setiap lembah kekelaman akan dapat mereka lewati untuk tiba di puncak kemenangan. Tuhan tolong mereka supaya boleh mengalami kemapanan. Tuhan tolong mereka untuk mengalami kehidupan yang diberkati sesuai janji Tuhan yang tersedia di dalam Kristus sebagai pengantara bagi orang-orang yang percaya, sebagaimana janji Tuhan yang sudah tertulis kami baca, kami pikirkan dari Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai ayat 11 sampai 20 tadi. Tuhan berkatilah kedua orang tua mereka sebelah menyebelah, kiranya ketika anak-anak mereka dipersatukan, maka keluarga dua rumpun ini dipersatukan juga dan akan mewujudkan kehidupan yang penuh persaudaraan, penuh kasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sekalian kami yang sudah hadir menyatu dalam sukacita pemberkatan nikah yang sedang Sari ini. Kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing pun kami hanya taruh di dalam tangan Tuhan yang penuh anugerah dan kuasa. Kami berdoa kiranya ketika kami pulang dari tempat ini untuk pergi ke tempat-tempat tujuan yang lain, Tuhan tetap sertai dan lindungi kami. Kiranya acara resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan di Golden Lake Manado Keling sebentar akan berjalan dengan baik. Tuhan karuniakan cuaca yang bersahabat, cuaca yang mendukung, supaya mulai dari kedatangan orang-orang sampai pada pelaksanaan seluruh rangkaian acara, sampai pada kepulangan orang-orang, semuanya akan berjalan dengan lancar. Semua yang terkait dengan acara kiranya diberkati, diberi kekuatan dan hikmat oleh Tuhan untuk mendukung dan menyelenggarakan acara resepsi sebentar. Dan yang terkait dengan acara ibadah, pemberkatan dan perubahan nikah pada siang hari ini juga, semua yang terkait diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa, syukur dan permohonan kami yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat menyanyikan kirim jemaat nomor 318, berbahagia tiap perkataan. Diundang hadir. Tuhan
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah kita kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara dengan anugerah-Nya di dalam Kristus Tuhan kita, dan oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus mengaruniakan kepada saudara-saudara persekutuan hidup yang panjang, kudus, dan penuh kasih dari sekarang ini sampai Maranatha. Jemaat silakan duduk. Nanti acara akan dilanjutkan koleksi, tetapi sebentar ucapan selamat dari Pendeta Vera dan dari Pak Pastor akan ucapan selamat untuk keluarga mereka yang sudah membentuk, baru masuk pada pencatatan sipil oleh pejabat pencatat sipil. Silakan. Disilakan kepada Kadin sudah turun dari mimbar atau altar untuk memadamkan lilin yang ada, tapi juga disilakan kepada kedua mama dan keluarga yang baru untuk memadamkan lilin, simbol persetujuan dan simbol kehadiran keluarga yang baru. Silakan untuk memadamkan lilin yang sudah dipasang sebelum ibadah. Pertama, kedua mama, tapi juga untuk kedua mempelai yang baru saja diberkati diteguhkan dalam rumah tangga Kristen yang baru. Kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan yang